gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran, CNN April 2016, dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih. Fraksi PDIP, Mas Pram, di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Apa yang baik kami lanjutkan, baik dari Mas Anies, baik dari Pak Ahok, Bang Foke, dan Pak Sutioso. Saya berkomitmen untuk membangun. Akhirnya Ridwan Kamil kena batunya ya, gara-gara menyeret nama Ahok pada debat Pilkada DKI Jakarta dengan Pak Pramono Anung dan Dharma Pongrekun. Saat ini dari pemberitaan ternyata menyebutkan hal yang berbeda. Ya, kalau kita lihat pada debat Pilkada pada saat lalu ya, bahkan Ridwan Kamil menyinggung setidaknya nama Basuki Cahayapurnama, yang seharusnya Ridwan Kamil itu belajar bagaimana caranya menangani permasalahan di DKI Jakarta, tetapi malah menyalahkan. Nah, menurut saya ini juga sangat lucu sekali. Otomatislah pendukung-pendukung dari Basuki Cahayapurnama pasti akan enggan memilih Ridwan Kamil. Ini sangat mengejutkan. Pada saat lalu memang Ridwan Kamil menyinggung setidaknya Ahok adalah orang yang sangat, ya setidaknya brutal lah dalam menggusur warga Jakarta. Itu dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Nah, dari sini saja menurut saya sudah salah. Karena apa? Karena Basuki Cahayapurnama itu bergabung dengan PDIP itu pada tahun 2019. Artinya Ahok itu sudah tidak menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Nah, jadi ini sangat lucu sekali. Jadi Ahok itu ketika menjadi gubernur belum masuk partai PDIP. Karena PDIP adalah partai yang keempat dari Basuki Cahayapurnama. Nah, jadi sangat lucu sekali. Nah, seharusnya Ridwan Kamil ketika berdebat seharusnya menggunakan data-data valid, tidak berdasarkan asumsi dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ketika mendaftar sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama itu berada di gerbong Gerindra. Ya, tepatnya menjadi wakil gubernur itu masih berada di kader Gerindra. Tetapi pada tahun 2014 Ahok memutuskan untuk mengundurkan diri dari kader Gerindra. Menurut saya sangat keren, mengundurkan diri loh. Tidak langsung tiba-tiba keluar, tidak pamitan, tetapi Ahok masih berpamitan. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus. Lagi-lagi Ridwan Kamil blunder dan menampar wajah Prabowo. Saat Ahok menggusur warga, saat itu Ahok belum jadi kader PDIP Perjuangan. Ahok bahkan masih kader Gerindra, partainya Prabowo. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya, ketika tahun 2012 itu memang masih menjadi kader Gerindra 2012, dan 2014 Ahok sudah mengundurkan diri. Artinya ketika menjadi gubernur itu ya kurang lebih ada 2 tahun lah. Ridwan Kamil lagi-lagi gagal dan blunder karena salah data dan malah mempermalukan Prabowo. Juga gagal menyerang PDI Perjuangan. Satu lagi, Ahok sebelum menggusur selalu menyiapkan rusun. Jadi sebelum dipindahkan, warga sudah disiapkan rusun lengkap dengan fasilitasnya. Soal brutal, Ridwan Kamil menggusur warga Taman Sari dan Anyer Dalam dengan cara tak manusiawi dan ricuh dan tidak menyiapkan rusun seperti cara Ahok. Ridwan Kamil bahkan sampai dipanggil Komnas HAM. Ya, bahkan pada saat lalu ya, ada pemberitaan soal penggusuran Taman Sari yang berujung ricuh. Ridwan Kamil sesuai aturan itu menang wali kota Bandung dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Dan bahkan menyerang PDIP akhirnya juga gagal total ya, dan ternyata Ahok itu belum masuk sebagai kader PDIP. Jadi apa yang direncanakan Ridwan Kamil gagal total, serangan-serangannya pun juga gagal total dan juga salah alamat. Ahok pun bahkan juga belum masuk dalam kader PDIP. Ini sangat wow sekali lah. Nah, bahkan dikomentari oleh Dayak, Ahok menggusur warga kampung pulau ke rusun lengkap dengan fasilitas yang sangat layak. Setelah penggusuran itu tidak pernah lagi terjadi banjir di kampung pulau sampai sekarang. Keren kan? Wah, bahkan ada pengakuan dari warga Jakarta ya. Lagi-lagi pertanda RK dan Suswono kalah telak satu putaran lawan Mas Pram dan Bang Dul dari Rumah Harbo, bermaksud menyerang tapi malah diserbu. Memang gak ridho lah warga DKI terhadap sosok yang sok akrab dengan Persija. Kalau gua malu sih, berani-beraninya dia
menampar wajah Prabowo. Mudah-mudahan ditampar balik sama Pak Prabowo. Ini namanya melupakan sejarah. Ahok menggusur tanpa mengganti, itu temuan LBH Jakarta. Mau diulang data yang dikemukakan Anies di 2017. Nah, jadi memang Ridwan Kamil ketika bertanya kepada Pak Pramono Anung itu langsung terskakmat. Seperti apa? Seperti PDIP, fraksi PDIP menolak rumah yang digagas Anies Baswedan. Bahkan Pak Pramono Anung langsung membantah, walaupun ditolak, saya akan tetap meneruskan program-program dari gubernur-gubernur terdahulu ya, seperti program dari Anies, Basuki Cahayapurnama, Pak Foke, dan bahkan Pak Sutioso itu akan dilanjutkan. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, memang PDIP itu jadi partai yang keempat Ahok di panggung politik. Kalau kita lihat dari sini, tertanggal 8 Februari 2019, Basuki Cahayapurnama alias Ahok resmi menjadi kader PDIP. PDIP pun menjadi partai keempat Ahok di panggung politik. Ahok resmi mengantongi kartu tanda anggota PDIP per 26 Januari 2019. Mantan Gubernur DKI itu dipamerkan sebagai kader di PDIP di Bali hari ini. Beliau sudah menjadi anggota PDI Perjuangan, sudah resmi, ungkap Dewan Pertimbangan PDIP Bali Inyoman Adi Wiryatama di kantor DPD PDIP pada 8 Februari yang lalu. Ahok siang ini memang bertandang ke kantor DPD Bali untuk bersilaturahmi dengan pimpinan PDIP Negeri Dewata tersebut. Ia bertemu dengan sejumlah elit PDIP Bali seperti Jo Korda, Oka Arta, Ardana Sukawati, yang juga Wagub Bali, Dewan Pertimbangan PDIP Bali Inyoman Adi Wiryatama, dan Sekretaris PDIP Bali I Gusti Ngurah Jaya Negara. Kemudian juga ada Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya. Kepada wartawan, Ahok mengaku sudah lama menjadi simpatisan PDIP. Soal akhirnya memutuskan menjadi kader, ia punya alasan tersendiri. Nah, jadi seperti itu. Ternyata Ahok masuk ke kader PDIP itu pada tahun 2019, bukan yang disebutkan ketika menjabat sebagai gubernur. Itu Ahok belum menjadi kader PDIP. Jadi sangat salah alamat sekali ya. Dan bahkan yang cukup unik lagi, dari sini RK bahkan heran masa lalunya di Jabar diungkit di debat Pilgub Jakarta. Nah, menurut saya juga sangat masuk akal sekali ketika rekam jejaknya pada saat di Jabar diungkit pada debat Pilkada Jakarta. Karena kita memilih pemimpin itu harus melihat dari rekam jejak, melihat dari track recordnya seperti apa. Tetapi menurut saya yang lucu dan malah blunder yaitu Ridwan Kamil ketika menyinggung nama Basuki Cahayapurnama. Padahal Basuki Cahayapurnama saat ini juga sudah tidak menjadi calon gubernur lagi. Ini menurut saya salah alamat sekali, malah menyerang tidaknya Basuki Cahayapurnama. Menurut saya malah lucu. Artinya bisa saja besok pendukung-pendukung dari Basuki Cahayapurnama pasti sudah ogah mendukung Ridwan Kamil. Menurut saya ini adalah strategi seharusnya merayu dari Ahoker, dari pendukung Anies Baswedan seharusnya dirayu, tapi malah menyalahkan setidaknya Basuki Cahayapurnama yang sering menggusur dan lain sebagainya. Menurut saya ini blunder parah ya, apalagi juga mendekati pilkada serentak pada tanggal 27 November. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas Ridwan Kamil bukannya mencari dukungan, tetapi malah kayaknya sih pendukung dari Ahok malah anti ya terhadap Ridwan Kamil. Ya, tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.